Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, kami akan melakukan praktik coaching dengan saya, Tri Setianingsih sebagai supervisor, kemudian rekan saya, Okta Fitriani sebagai coach, dan Rina Deutami sebagai coachee. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Okta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bentar ya Bu ya. Sesuai janji kita kemarin, Ibu katanya akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan alur Tirta. Nanti Bu Okta akan melakukan coaching ya Bu ya? Iya. Bersama siapa Bu? Bersama dengan Ibu Rina Deutami. Oh iya, jadi nanti saya yang akan jadi pengamat atau supervisornya. Ya, baik Bu. Baik, nanti kita akan memakai kriteria tidak dilakukan, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, dan yang ketiga adalah sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Okta kembangkan? Yang ingin saya kembangkan, yang pertama kehadiran penuh, menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Oke, jadi dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, kira-kira mana yang paling ingin Ibu kembangkan? Yang paling ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, agar coachee itu bisa menggali apa yang ada dalam dirinya, menemukan solusi-solusi dan jalan terbaik untuk permasalahannya. Oke, baik Bu, semuanya sudah saya catat. Berarti untuk mengetahui Ibu sudah mencapai apa yang ingin Ibu harapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kira-kira kapan ya Bu ya akan dilaksanakan percakapan coachingnya? Saat ini Bu, karena saya sudah berjanjian sama Ibu Rina akan melakukan coaching hari ini, sudah WA tadi, dan kami akan segera melakukannya setelah ini. Oke, nanti setelah Ibu Okta dan Bu Rina melakukan percakapan coaching, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Bu Okta dalam melaksanakan coaching. Siap Bu, baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Rina. Waalaikumsalam Bu Okta. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Okta gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Baik Bu Rina, sesuai dengan janji saya kemarin, hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar. Nah, kira-kira apa Bu yang akan kita diskusikan pada hari ini? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini kan saya merasa murid-murid di kelas itu kurang antusias ya Bu ya dalam menerima pembelajaran yang saya berikan, sehingga pembelajarannya cenderung monoton gitu Bu. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Bu. Seperti itu. Nah, sekarang menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat sih Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Kemudian terlalu monoton, saya dominan untuk berbicara. Nah, yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk mendapatkan atau berpendapat secara aktif gitu ya pada pembelajaran saya, sehingga dalam proses pembelajarannya hanya berjalan komunikasi satu arah Bu. Seperti itu ya Bu. Nah Ibu, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan? Nah, menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan Bu. Iya, betul. Lalu kemudian saya sangat setuju ya dengan apa yang Ibu Rina katakan. Lalu menurut Ibu, apa sih yang bisa membuat murid Ibu itu merasa senang, tidak bosan pada pembelajaran? Menurut saya pembelajaran yang harus berpusat pada murid ya Bu ya.
Kemudian diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian menambahkan ice breaking gitu ya, ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik sepertinya itu, Bu. Oh, ya. Saya sangat setuju sekali ya Bu, jika dalam pembelajaran diselipkan hal-hal seperti itu, dan Ibu sudah melakukan banyak strategi-strategi ya Bu ya, berarti itu sudah luar biasa sekali ya Bu yang Ibu lakukan. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja yang ada di dalam kelas Bu? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu Okta. Bu Rina, adakah sumber belajar yang bisa Ibu gunakan Bu selain buku di perpustakaan tadi atau sumber buku bacaan? Saya pikir banyak ya Bu ya, sumber belajar seperti video di YouTube, kemudian artikel ilmiah, kemudian yang ada di internet ya Bu ya, atau bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedang tren, misalkan seperti TikTok, kemudian aplikasi Canva gitu Bu. Iya. Nah, betul sekali Bu. Pasti kalau melakukan dengan pembelajaran seperti itu sesuai dengan zaman anak sekarang ya Bu, Iya. ya anak-anak pasti sangat senang dan itu seru sekali ya Bu Rina ya. Kemudian jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya yang pertama ya Bu ya, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam sepertinya Bu, seperti tadi YouTube, TikTok gitu, dan Canva gitu Bu, supaya anak itu lebih semangat dan antusias. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Luar biasa ya Bu ya, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu untuk diterapkan dan diimplementasikan di kelas Ibu. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan juga saya akan membuat murid-murid saya senang dan mengerjakan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya Bu. Oh iya, kemudian Ibu bagus sekali ya Bu ya, saya sangat mendukung komitmen Ibu, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Iya Bu, amin, mudah-mudahan. Terima kasih banyak Bu Okta untuk memberikan waktunya kepada saya untuk berdiskusi terkait permasalahan saya. Oh iya, dari diskusi kita hari ini, kalau kita ukur dengan skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di posisi yang mana sekarang Bu? Saya berada, kalau dalam kondisi seperti ini, saya berada di posisi 6 sepertinya Bu. Dari pembicaraan kita tadi kan sudah sangat bagus ya Bu, sudah sangat banyak rencana-rencana yang akan Ibu terapkan dan strateginya itu sudah berapa persen berjalan? Saya berharap ya Bu ya, nanti yang akan saya capai dari skala tersebut gitu ya, kalau misalkan kita skalakan 1 sampai dengan 10 gitu ya, saya berharapnya tadi kan saya punya rencana yang saya sampaikan ke Ibu ya. Jadi dari 6 tadi saya berharap nggak muluk-muluk ya Bu sampai dengan 10. Saya berharap sampai 8,5 saja sudah syukur gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan sesuai harapan Ibu dan Ibu bisa menemukan solusi dengan jalan yang terbaik ya Bu ya. Tetap semangat. Amin. Terima kasih Bu Okta. Ya, untuk sama-sama waktunya. Ibu. Baik Bu Okta, Ibu kan tadi sudah melaksanakan coaching ya sama Bu Rina. Gimana hasilnya Bu? Alhamdulillah hasilnya baik. Coach saya tuh sudah menemukan solusinya Bu. Oke, alhamdulillah. Baik Bu, kita langsung saja ya bahas analisis pencapaian kompetensi yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi. Ya baik Bu. Sekarang apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah Ibu sebutkan tadi di awal? Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching, kemudian saya juga menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus pada coaching dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coaching. Nah, baik Ibu, setelah saya observasi tadi, memang Ibu sudah melakukan coaching dengan bagus.
Terima kasih Bu sudah menyampaikan hasil penilaiannya kepada diri saya selama coaching. Baik Bu, selanjutnya apa langkah-langkah Ibu untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot lebih lanjut lagi? Iya. Saya akan melaksanakan refleksi dari kekurangan-kekurangan tadi, apa yang ada pada diri saya. Kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi-referensi lain. Jadi kapan nih Bu kira-kira rencana Ibu untuk mencari yang akan mencari referensi-referensi tersebut? Saya akan melaksanakan secepatnya Bu. Oke, nanti kita akan bertemu lagi ya Bu untuk mengetahui progres perkembangan Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama.